Saudara-saudara yang Tuhan kasih, Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama memasuki renungan untuk kebaktian rumah tangga saat ini. Sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa, memohon supaya Tuhan menolong kita. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini ya Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan memberikan kepada kami banyak hal untuk boleh kami nikmati. Kami bisa menjalani kehidupan hari ini dengan baik. Saat ini tibalah saatnya bagi kami untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kami percaya disitulah Tuhan menyampaikan kehendak yang harus kami lakukan. Karena Dia Bapa berikan kemampuan kepada kami untuk bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Dan berikanlah pertolongan kepada kami oleh Roh Kudus supaya kami mampu melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita membuka Alkitab kita. Pada saat ini diambil dari Roma pasal 14 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu, sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika hidup, kita hidup untuk Tuhan. Dan jika mati, kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup. Demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara firman yang kita dengar bersama. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita bersama-sama memasuki renungan saat ini dengan tema menghargai kehidupan dengan saling menghargai. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, ada persoalan yang nyata rupa-rupanya di jemaat Roma, antara jemaat yang dikatakan di sini sebagai jemaat yang lemah imannya, yang hanya makan sayur-sayuran dan menganggap hari yang satu lebih penting dari yang lain, dengan jemaat yang memakan segala jenis makanan dan menganggap semua hari sama saja. Kondisi ini saudara-saudara terjadi karena memang
Jemaat di Roma adalah jemaat yang heterogen, artinya dari banyak suku bangsa. Di antaranya ada orang-orang Yahudi, tapi ada juga orang-orang yang non-Yahudi. Ada dari kalangan orang-orang Yahudi yang percaya kepada Kristus, namun dalam pola kehidupan mereka sangat melekat hukum Taurat, yang tidak begitu saja mereka tinggalkan. Dan bisa kita lihat bahwa ternyata persoalan yang terjadi bukanlah mengenai prinsip dasar iman Kristen, bahwa keselamatan hanya satu-satunya dalam Kristus, tetapi lebih kepada masalah pemahaman praktis. Jika di sini saudara-saudara Paulus mengatakan lemah imannya, sebenarnya lebih menitik beratkan pada kehidupan orang yang belum sepenuhnya mampu memahami pembenaran karena iman. Dalam Roma 10 ayat yang keempat. Sehingga mereka terusik ketika ada saudaranya dari non-Yahudi melakukan apa yang tidak mereka kerjakan selama ini. Dan saudara-saudara, di masa perjanjian baru ini, para petobat dari latar belakang yang bukan Yahudi, saudara-saudara, dan latar belakang Yahudi, ternyata mengenal Kristus dengan membawa sudut pandang masing-masing, yang boleh saya katakan sangat bertolak belakang. Karena itulah kemudian perbedaan pendapat seperti yang disampaikan tadi menjadi semakin meruncing dan menjadi fakta penting yang harus segera disikapi oleh Rasul Paulus. Tujuannya adalah saudara-saudara untuk menjaga keharmonisan. Keharmonisan sebagai umat Tuhan, keharmonisan sebagai umat yang satu iman. Dan di situ saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Rasul Paulus menyampaikan pendapatnya. Apa yang menjadi respon dia? Nah, kita akan melihatnya di sini. Saudara-saudara, mengenai soal makanan. Yang makan segala jenis makanan, di sini dikatakan menghina yang tidak makan. Yang tidak makan menghakimi yang memakan segala jenis makanan. Paulus merespon dengan mengatakan bahwa kita atau mereka sekalian tidak boleh saling menghakimi, saling menghina. Karena pada dasarnya mau makanan sesuatu atau tidak, itu adalah untuk Tuhan. Pada ayat-ayat selanjutnya juga, Paulus dengan tegas menyatakan supaya jangan seorang pun menjadi batu sandungan bagi saudaranya yang lain. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, artinya di sini Paulus ingin menekankan bahwa sorga itu bukan soal masalah makanan atau minuman. Tapi sorga adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi saudara-saudara yang Tuhan kasih, Paulus mengingatkan kata kuncinya kepada jemaat di Roma, bahwa kita, saudara-saudara, hendaknya menjadi orang yang saling menghargai orang lain, kata Paulus tadi. Mau menerima orang lain yang berbeda. Janganlah kemudian kita menganggap yang lain lebih rendah daripada diri sendiri. Sebab di hadapan Tuhan, saudara-saudara, seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, bahwa semua orang akan bertanggung jawab kepada Allah pada akhirnya. Siapa kita, kata Rasul Paulus, sehingga kita saling menghakimi? Kita ini manusia yang berdosa. Siapapun kita sama di hadapan Allah. Jadi hanya Allah yang berhak untuk menghakimi. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, apa yang diungkapkan Rasul Paulus ini juga menjadi gambaran kehidupan kita sekarang. Mau tidak mau, saudara-saudara, suka atau tidak suka, kenyataan ini juga terjadi saat ini. Bahwa sering kali terjadi perbedaan pandangan itu kita alami antara satu dengan yang lain. Antara umat beragama maupun antara intern umat beragama. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih,
perbedaan-perbedaan ini, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, janganlah kemudian membawa kita untuk berseteru. Tetapi hendaknya kita ingat bahwa perbedaan itu memang harus kita hargai. Kita hormati seperti yang dikatakan Rasul Paulus bahwa itu semua dilakukan untuk Tuhan. Sikap menghina, menghakimi orang lain menjadi bahaya dalam kehidupan berjemaat. Terlebih dalam kehidupan bermasyarakat. Karena hal itu dapat merusak keutuhan jemaat maupun keutuhan masyarakat secara luas. Maka seorang motivator bernama Mike George mengatakan, ketika menghakimi dan menghina, kita berhenti untuk mencoba memahami orang lain. Dan hubungan pun secara efektif terlumpuhkan. Bahwa ketika kita menciptakan label yang negatif kepada orang lain atau kepada seseorang, berarti kita sedang menciptakan penghalang dalam hubungan kita. Dan ini tidak boleh terjadi. Karena saudara-saudara yang Tuhan kasih, akhir dari sebuah perseteruan seperti ini tidaklah menyenangkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, inilah yang dikatakan Rasul Paulus. Yesus pun pernah mengatakan demikian soal perbedaan pendapat ini. Karena seringkali Yesus didebat oleh orang-orang, terutama orang Farisi dan orang Saduki. Bahkan Yesus sempat berdebat juga dengan setan yang kemudian atau iblis yang mencobai dia. Dalam Matius 4 ayat yang keempat, demikian Yesus menjawab apa yang disampaikan oleh iblis ini. Ketika Yesus disuruh untuk merubah batu menjadi roti. Yesus katakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya saudara-saudara yang Tuhan kasihi, apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus ini ingin menggambarkan bahwa sepenuhnya hidup itu untuk Tuhan. Bukan karena kita memperdebatkan makanan, lalu kemudian kita melecehkan orang lain atau menghakimi orang lain. Nah saudara-saudara yang Tuhan kasih, inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus juga. Kembali dalam konteks kita sebagai anak-anak bangsa di negeri ini. Di sini bukan hendak mengatakan bahwa ada orang yang imannya lemah, ada orang yang imannya kuat. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus, bukan demikian. Namun tidak dipungkiri bahwa perjumpaan kita dengan orang lain, dengan apalagi antar denominasi, itu merupakan perjumpaan yang merupakan, kalau saya katakan, kekayaan yang harus dihargai. Nasihat Rasul Paulus menjadi renungan yang baik bagi kita untuk menjaga kesatuan bangsa dan negara ini. Jangan kemudian saling menghakimi di tengah-tengah perbedaan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Tuhan tidak sedang menjadikan kita sebagai hakim atas sesama kita. Melainkan Tuhan menjadikan kita sebagai penjaga bagi sesama kita, sebagaimana yang diungkapkan Yehezkiel 33 ayat 7-11. Jadi jika terjadi perselisihan, bagaimana kita menjauhkan sikap anti, sikap benci, apalagi dendam terhadap sesama kita, maka saudara-saudara yang Tuhan kasih, itu yang harus kita lakukan. Semua manusia di hadapan Tuhan adalah sama. Dengan demikian, kita sudah saling menghargai kehidupan orang lain dengan saling menghargai. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, saya ingin menutup renungan ini dengan sebuah kisah tentang orang-orang buta dan seekor gajah dalam sebuah perumpamaan yang berasal dari benua India. Alkisah, saudara-saudara, hiduplah di sebuah desa terpencil 3 orang buta yang sangat akrab sekali.
Ketika orang buta ini pernah sekali mendengar, tak pernah sekalipun saudara-saudara mendengar tentang seekor gajah. Sehingga pengetahuan mereka tentang gajah tidak mereka miliki. Pada suatu hari ketiga orang ini saudara-saudara kemudian ingin melihat gajah. Melihat bentuk gajah. Karena itu tanpa pikir panjang, kemudian mereka pergi ke kandang gajah. Sesampainya di sana, mereka langsung memegang gajah. Ada yang memegang ekor, ada yang memegang kaki, ada yang memegang kuping gajah. Mereka memegang, meraba-raba, dan mengenal untuk mengetahui bentuk gajah tersebut. Setelah puas, akhirnya mereka pulang. Dan di tengah jalan, saudara-saudara, terjadi perdebatan. Yang satu mengatakan gajah itu seperti ular dan panjang, karena yang dia pegang adalah ekornya. Yang satu mengatakan, kamu salah, karena gajah itu seperti pohon kelapa, bulat dan kokoh, karena yang dia pegang adalah kakinya. Yang ketiga mengatakan, kamu salah, yang benar gajah itu seperti payung. Karena itu saudara-saudara, yang dia pegang adalah telinganya. Mereka terus berdebat di sepanjang jalan sampai kemudian hampir terjadi pertengkaran yang besar. Kemudian datanglah seorang yang bijaksana, bertemu dengan mereka lalu bertanya, apa yang kalian ributkan? Kemudian saudara-saudara, mereka menyampaikan persoalannya dari A sampai Z. Kemudian orang itu mengatakan, oh kalau begitu kalian semua benar, hanya saja tidak sempurna, kata orang yang bijaksana itu. Maka dijelaskanlah bahwa bentuk gajah yang sempurna seperti yang kemudian dikenal secara umum. Sehingga berhentilah mereka dari pertengkaran dan mereka pun hidup damai. Nah saudara-saudara, manusia itu seringkali ingin menang sendiri. Melihat sebuah kebenaran dipandang dari persepsi pribadinya masing-masing. Dan mengesampingkan pendapat orang lain. Kecenderungan demikian saudara-saudara membuat klaim kebenaran sendiri ini tidak akan membangun kehidupan jemaat, tidak akan membangun kehidupan sosial di masyarakat dengan baik. Semoga apa yang disampaikan oleh firman Tuhan hari ini benar-benar bisa menggugah kita untuk membangun kebersamaan dengan cara saling menghargai kehidupan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, mari kita bersatu hati dalam doa syafaat. Kemudian kita akan akhiri bersama-sama dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa.
Saat ini ya Tuhan, dengan penuh rasa syukur kembali kami datang kepadamu, mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami sekalian. Bagaimana firman Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa kami harus saling menghargai. Dan biarlah ya Tuhan, dengan itu sekalian, hidup kami semakin berkualitas di hadapan Tuhan dan di hadapan sama kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap anggota jemaat Tuhan, untuk setiap orang yang ada di rumah masing-masing mengikuti ibadah ini. Tuhan berkati supaya kami sekalian mendapatkan karunia yang terbaik dari Tuhan, karunia kesehatan, diberikan kemampuan bagi kami untuk bisa menghadapi kehidupan kami sekalian di masa yang akan datang. Saat ini kami berdoa juga bagi setiap orang yang tidak bisa mengikuti ibadah ini. Tuhan berkatilah juga mereka, karuniakanlah kebaikan dalam hidupnya. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk setiap anak-anak kami, berkatilah, karuniakan kesehatan, karuniakan kebahagiaan dalam hidupnya. Juga untuk setiap orang tua kami, karuniakanlah kebaikan dan sukacita dalam hidupnya. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk persekutuan indah yang boleh kami bangun bersama-sama. Tuhan berkati supaya kami tetap terus bisa beribadah, melakukan aktivitas peribadahan dengan baik, di tengah pandemik yang masih kami harus hadapi. Biarlah kami boleh melakukan ibadah dengan cara-cara yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk keutuhan bangsa dan negara ini. Di tengah-tengah perbedaan yang ada, acap kali meruncing, mengakibatkan ketidaknyamanan. Biarlah ya Tuhan, kami boleh belajar untuk tidak meruncingkan perbedaan, tetapi kami boleh menghargai satu dengan yang lain, sehingga damai sejahtera boleh kami rasakan di negeri ini. Bantulah para pemimpin bangsa dalam menuntaskan tugas tanggung jawab mereka, khususnya untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Bapa dalam surga, kami akan melakukan aktivitas berikutnya. Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami, memberikan kebaikan, kesuksesan di dalamnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dalam Kristus pula kami hendak bersama-sama menaikkan doa Bapa kami seperti demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita pulang membawa damai sejahtera dari Allah, sambil melihat firman Tuhan, saling menghargai satu dengan yang lain, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, memberkati kehidupan kita sekalian, saat ini sampai selama-lamanya. Amin.